Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Ibu Aryani Dwi Kusumawardani MPD selaku dosen mata kuliah Strategi Pendidikan Biologi. Izin memperkenalkan diri, nama saya Siska Oktiwidiani dengan NPM 2111060084. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi model pembelajaran berbasis proyek, Project Based Learning, untuk memenuhi tugas UAS dari Ibu Aryani. Definisi atau konsep dari pembelajaran berbasis proyek ini yaitu metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media peserta didik melakukan eksplorasi penelitian, integritas, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Pembelajaran berbasis proyek ini merupakan metode belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam pengumpulan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dan beraktivitas secara nyata. Kemudian, pembelajaran berbasis proyek ini dirancang untuk digunakan pada permasalahan kompleks yang diperlukan peserta didik dalam melakukan investigasi dan memahaminya. Melalui PJBL, proses inquiry dimulai dengan memunculkan pertanyaan menuntun guiding question dan membimbing peserta didik dalam sebuah proyek kooperatif kolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek materi dalam kurikulum. Kemudian, pada saat pertanyaan terjawab secara langsung, peserta didik dapat melihat berbagai elemen utama sekaligus berbagai prinsip dalam sebuah disiplin yang sedang dikajinya. PJBL merupakan investigasi mendalam tentang sebuah topik dunia nyata. Hal ini akan berharga bagi atensi dan usaha peserta didik. Selanjutnya, itu ada keuntungan pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama itu untuk meningkatkan belajar peserta didik, untuk belajar mendorong kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan penting dan mereka perlu untuk dihargai. Yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Yang ketiga itu membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil untuk memecahkan problem-problem yang kompleks. Kemudian meningkatkan kolaborasi. Selanjutnya itu ada mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan berkomunikasi. Kemudian yang terakhir itu untuk meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola sumber. Keuntungan pembelajaran berbasis proyek ini dapat memberikan pengalaman kepada peserta didik pembelajaran dan praktik untuk mengkoordinasikan proyek dan membuat alokasi waktu dan sumber-sumber lain seperti untuk perlengkapan menyelesaikan tugas. Kemudian menyediakan pengalaman mengajar, belajar yang melibatkan peserta didik secara kompleks dirancang untuk berkembang sesuai dengan dunia nyata. Selanjutnya itu melibatkan para peserta didik untuk belajar mengambil informasi dan menunjukkan pengetahuan yang dimiliki. Kemudian diimplementasikan dengan dunia nyata. Kemudian itu yang terakhir, keuntungannya itu membuat suasana belajar menjadi menyenangkan sehingga peserta didik maupun pendidik menikmati proses pembelajaran tersebut. Selanjutnya di sini ada kelemahan dalam pembelajaran berbasis proyek. Kelemahan yang pertama yaitu memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua itu membutuhkan biaya yang cukup banyak. Yang ketiga itu banyak instruktur yang merasa nyaman dengan kelas tradisional, di mana instruktur memegang peran utama di dalam kelas. Kemudian banyaknya peralatan yang harus disediakan untuk menyelesaikan masalah ini. Terus peserta didik yang memiliki kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan. Kemudian ada kemungkinan peserta didik yang kurang aktif dalam kerja kelompok. Terus yang terakhir itu ketika topik yang diberikan kepada masing-masing kelompok berbeda, dikhawatirkan peserta didik tidak akan bisa memahami topik secara keseluruhan.
Kemudian ada langkah-langkah operasional. Yang pertama yaitu untuk menentukan pertanyaan mendasar, yang kedua itu menyusun perencanaan proyek, yang ketiga itu menyusun jadwal, yang keempat monitoring, kelima menguji hasil, dan yang keenam itu evaluasi pengalaman. Selanjutnya di sini ada sistem penilaian. Yang pertama, penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Tugas tersebut berupa suatu investigasi sejak dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, dan penyajian data. Kemudian di sini ada penilaian proyek dapat digunakan untuk mengetahui pemahaman, kemampuan mengaplikasikan, kemampuan penyelidikan, dan kemampuan menginformasikan peserta didik dan mata pelajaran tertentu secara jelas. Ada 3 hal yang harus dipertimbangkan dalam penilaian proyek ini. Yang pertama itu ada kemampuan pengelolaan. Kemampuan peserta didik dalam memilih topik, mencari informasi, dan mengelola waktu pengumpulan data, serta penulisan laporan. Yang kedua itu ada relevansi. Penyesuaian dengan mata pelajaran dengan mempertimbangkan tahap pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam pembelajaran. Yang ketiga itu ada keaslian. Jadi proyek yang dilakukan peserta didik harus merupakan hasil karyanya dengan mempertimbangkan kontribusi guru berupa petunjuk dan dukungan terhadap peserta didik. Terima kasih. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.